yang diploma 4, teknologi rekayasa multimedia, dia belajar komputernya itu semester 3, 4, 5. Jadi 6, 7, 8 sudah magang. Di Indonesia, nggak ada yang begitu. Nggak ada yang cari alumninya, kau di mana? Nah, satu-satunya yang di Indonesia cari alumninya di mana itu Ati Dewantara Palopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Didaktif, diskusi daring interaktif yang diadakan oleh Perpustakaan Supiati dan Kampung Kapuru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo dan salam kebajikan. Jadi teman sekalian, malam ini kita kedatangan tamu. Kalau bagi saya ini tamu spesial karena beliau adalah guru saya. Banyak hal pelajaran yang saya sudah dapatkan berkaitan tentang kepemimpinan dan sebagainya. Tentang bagaimana pengalaman saya dengan beliau sepertinya bukan di tempat ini, tapi saya malam ini mengundang beliau. Semoga waktu cukup, karena kalau berbicara sama beliau itu kadang 2-3 jam itu tidak cukup. Karena akan selalu ada hal-hal yang baru dan pasti akan saya pertanyakan kembali. Malam ini kita berdiskusi tentang Ati Dewantara Palopo. Beliau sekarang sebagai direktur utama di Ati Dewantara. Dan malam ini kita mengangkat tema Ati Dewantara Palopo, kampus vokasi, pencetak mahasiswa siap kerja. Ini nanti akan kita tanda petik gugat semua. Betulkah demikian, dan apa saja yang program ke depan dari Ati Dewantara? Saya pikir beliau memang bukan pakar, karena memang langsung orang yang berada di tempat itu. Pelan-pelan, mungkin kita akan bicara pelan-pelan saja dulu. Pertanyaan sederhananya, bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah, baik. Kalau ketemu Pak Andi Karman selalu merasa dapat pengetahuan baru. Ya, setiap kali kita ketemu selalu saya dapat pelajaran baru ya. Justru terbalik Pak, kayaknya lebih banyak saya yang dapat ilmunya daripada kita. Saya paling banter hal-hal yang lazim saja. Kemarin kita ngumpul loh Pak sama Bunda di Bisang kemarin. Ternyata kita ada di apa itu? Maribu apa? Oh ya, Negeri Seribu Batu. Ya. Itu ternyata sinyal sulit di sana Pak ya. Nggak ada sinyal. Baik, jadi malam ini pasti orang akan bertanya, di luar dari orang yang di Kota Palopo, apa itu Ati Dewantara Palopo? Iya, ya. Kemudian yang kedua, kapan berdirinya Pak? Kita menjelaskan secara gamblang. Silakan Pak, waktu dan tempat. Oke, terima kasih Pak Andi Karman. Ini momen yang luar biasa, bisa kita live di Instagram. Ati Dewantara itu kampus. Ya. Dulu waktu saya sosialisasi ke SMA, orang merasa ini kayak tempat kursus atau apa, karena mereka umumnya tahunya universitas, institut, sekolah tinggi. Nah, memperkenalkan akademi teknologi industri ini, orang banyak bertanya-tanya. Dan memang kita tidak terlalu familiar dengan ATI. Orang lebih familiar dengan Akper, ya, Akademi Perawat. Ya. Nah, itu lebih banyak di Palopo dibanding ATI. Nah, kalau ATI ini memang spesifik pada program studi teknik, dan itu tidak banyak di Indonesia, jadi tidak terlalu familiar. Nah, berdiri sejak tahun 99 sebenarnya. Jadi sudah 24 tahun yang lalu. Wow. Nah, tapi hanya 10 tahun menjalankan programnya. Tahun 2014 sudah tidak aktif karena miss dalam mengelola kampus ini.
Nanti tahun 2019 itu kita kerjasama dengan yayasan, kita lakukan alih kelola, dan akhirnya membuka keran untuk boleh menerima mahasiswa baru kembali sejak 2019. Ya, 2019. ya jadi 2019 sampai sekarang itulah mulai berkembang. Jadi 4 tahun ini baru kita mulai bergerak kembali dengan manajemen yang baru, dengan orang yang seluruhnya baru, ya. Jadi SDM betul-betul semuanya baru. Yang kita buat pertama kali, yang kita langsung ubah itu adalah kurikulum. Jadi kurikulum. Tempat kan memang awalnya di daerah yang terpencil, kita bawa sedikit ke agak kota. Lalu kemudian nama tidak bisa kita ubah, program studi kita ubah, tidak bisa. Satu-satunya yang bisa kita ubah adalah kurikulum. Dan kurikulum ini inovatif, tidak ada samanya di bahkan mungkin seluruh Indonesia. Tidak ada samanya kita. 2019 kita sudah magang itu 3 semester di industri. Padahal Merdeka Belajar itu 2020. Yang Jadi sebenarnya kita kalau mungkin Pak Menteri itu sudah memikirkan ya 2019, 2020 dia launching, tapi kita 2019 sudah menawarkan ke publik ya, ke masyarakat mengenai program kita. Hanya 2019 itu belum masif kita sosialisasi ke masyarakat. Jadi mahasiswa yang mendaftar 10 orang. Siap. Ini yang mesti dijelaskan juga pada warganet berkaitan tentang kenapa disebut sebagai kampus vokasi. Dan kalau tak salah di Kota Palopo sepertinya ini kampus vokasi pertama. Nah, silakan Pak dijelaskan. Bentuk perguruan tinggi itu kan ada 2, ada yang akademik, ada vokasi. Akademik itu sekolah tinggi, institut, dan universitas. Kita ini vokasi ada 2 di Indonesia yang dikenal, yaitu akademi dan politeknik. Nah, sebenarnya ada kampus vokasi yang lain seperti Akper, ya. Tapi Akper ini akhirnya banyak berubah jadi universitas. Jadi dia dari vokasi berubah menjadi akademi, ya, kampus universitas. Jadi kitalah yang fokus mengembangkan vokasi di Kota Palopo ini. Jadi vokasi itu orientasinya adalah bekerja. Kalau kita di akademik, di universitas, orientasinya adalah bagaimana menjadi pemikir, bagaimana menghasilkan teori, bagaimana mengembangkan pengetahuan. Kalau kita di vokasi, bagaimana mencetak pekerja, bagaimana menghasilkan profesional. Nah, itu bedanya. Ya. Jadi kita vokasi yang betul-betul fokus untuk pengembangan vokasi. Pendidikan yang orientasinya cepat bekerja. Ya, kira-kira. Oke, siap. Bisa dijelaskan Pak tentang prodi apa saja yang ada di ATI Dewantara, sehingga kalau ada yang menonton mungkin bisa akan merekomendasikan pada keluarganya, oh cocoknya saya punya keluarga di sini nih. Silakan Pak. Oke, ya. Jadi namanya juga Akademi Teknologi, ya. Jadi semuanya adalah prodi teknik. Kita ada teknik sipil. Teknik sipil ini diploma 3, ya. Gelarnya itu ahli media teknik. Kemudian ada teknik elektronika, ini juga diploma 3 tahun saja kuliah. Gelarnya adalah ahli media teknik. Lalu teknik mesin otomotif. Nah, ini juga diploma 3. Gelarnya ahli media teknik. Kemudian kita membuka program studi baru. Yang pertama namanya teknologi rekayasa multimedia. Ini gelarnya sarjana terapan komputer. Jadi multimedia ini bidang ilmunya sebenarnya adalah bidang ilmu komputer. Yang kedua, jadi gelarnya dia sarjana STRKOM, ya, sarjana terapan komputer. Kemudian
kemudian ada teknologi rekayasa pangan. Nah, ini Rekayasa pangan. gelarnya, ya, ini pertanian. Jadi gelarnya Sarjana Terapan Pertanian, STRP. Ya, kalau di pendidikan di akademi itu SP, ya, gelarnya SP Sarjana Pertanian. Kalau kita STRP, ya, jadi Sarjana STRP, Terapan ya. ya Pertanian. Lalu ada arsitektur, ini juga Arsitektur. Sarjana Terapan Arsitektur. Jadi gelarnya STRARS, ya, ARS. Jadi arsitek. Ya. Kalau S2-nya kan MARS, ya. Ya. Iya, MR. Ya, kalau S1-nya itu SARS. Nah, karena kita vokasi jadi STR ARS. Sarjana Terapan untuk arsitek. Ya. Jadi ada 6 program studi yang kita kembangkan di Ati Dewantara. Yang sudah lama berjalan kan ada 3, Pak Di? Ada 3. Semuanya di sipil teknik. Ya. Kemudian apakah teknologi tahun ini sudah ada atau sementara persiapan? Sudah, Pak, sudah. Wow, siap. Yang saya mau tanya sebelum lanjut ke bilang kenapa tagline-nya kita pada malam ini adalah siap kerja, mungkin Bu bisa dijelaskan Pak berkaitan tentang apa ya, dosen dan mahasiswanya, latar belakang dari mana saja gitu. Oke, saya mulai dari dosen, ya. Dosen dulu. Oke. Jadi 2019 itu dosennya 0. Begitu. Ya, 0. Oke. Dosennya 0, ya. Jadi di PD Dikti 0 dosen, ya. 2019. 2020 baru bisa kita usulkan NIDN. Jadi nanti 2020 untuk dosen itu baru boleh kita upload dosen-dosennya. Nah, dosen ini karena teknik kebanyakan waktu awalnya itu ada beberapa teman dari Jawa yang mendaftar diuruskan NIDN, tetapi belakangan itu mulai orang-orang Makassar dan sekitarnya yang kuliah di Jawa. Jadi rata-rata mereka ini alumni dari perguruan tinggi di Pulau Jawa. Jadi dari UGM, ya, dulu dari ITB, dari berbagai macam. Karena program studi teknik, ya. Nah, itu kebanyakan memang S2-nya di Jawa. Jadi itu banyak kita serap. Ya, kalau sekarang beberapa malah alumni dari Makassar itu sudah ada beberapa. Kita rekrut, diangkat jadi dosen, dan yang menguntungkan Ati Dewantara, ada beberapa dosen yang pindah home base dari perguruan tinggi lain. Itu ada 8, ya. Ada totalnya ada 8, ada dari Kalimantan, Papua, dan dari Palopo. Ini yang pindah home base ini yang apa namanya, dia sudah punya NIDN dari kampus lain lalu pindah ke kita. Nah, orang Luwu sendiri tidak banyak. Ada orang Luwu yang jadi dosen, ya, orang Palopo, tapi itu sedikit, ya, jumlahnya sedikit. Yang banyak itu dari luar kota Palopo. Ya. Dan karena mereka dosen baru, NIDN baru diurus di sini, pangkatnya juga masih sementara pengurusan. Bagusnya kita, Pak, begitu memenuhi syarat, 1 semester sudah langsung urus pangkat akademik, ya. NIDN itu cukup 2 bulan di kampus, ya, bahkan ada yang 1 bulan itu sudah terbit NIDN. Keren. Ya, begitu memenuhi syarat langsung kita urus NIDN, lalu kemudian urus naik pangkat. Begitu 2 tahun setelah itu langsung tambah lagi, ya, ke lektor, dan yang memenuhi syarat, ya, eligible untuk serdos, kita fasilitasi secepatnya. Dan satu lagi, ya, Pak Andika mantau ini. Saya memaksa dosen pergi kuliah S3. Wow. Ya, jadi dari 34 dosen yang ada NIDN-nya itu,
7 yang kuliah S3. Ada 7 orang, 2 di luar negeri ya, 1 di Korea, 1 di Jepang, kemudian ada yang di Jakarta, di Malang, ya, ada 2 di Makassar, ya, ada 3 di Makassar. Jadi saya minta dosen itu harusnya doktor, ya, jadi kita doronglah pergi kuliah. Nggak takut kehilangan personil, Pak? Jadi prinsipnya maksudnya ya. Prinsipnya itu kalau kita baik maka akan datang orang baik bersama kita. Jadi mau apapun pendidikannya, mau S2 atau S3, kalau dia orang baik pasti bergabung di Ati Dewantara Palopo. Ya. Karena di sini dibangun budaya, dibangun apa namanya itu ya, rasa kekeluargaan agar supaya orang merasa di sinilah rumahnya. Ya, kira-kira begitu. Memang nanti mungkin ada yang pindah, itu konsekuensi kalau dia merasa di sini bukan rumahnya. Ya. Maksud saya kehilangan yang saya maksudkan adalah kalau pergi kuliah pasti berkurang itu personil lagi, Pak. Nah, artinya kan butuh waktu memang lama baru kembali mengajar. Ya. Itu yang saya maksud. Ya, dijelaskan dulu, Pak. Kalau kita ini, Pak, pergi kuliah 1, datang 2. Asik. Jadi tidak kekurangan ya. Asik. Ya, kita rekrut terus dosen, ya. Baik itu yang diumumkan maupun yang datang sendiri. Jadi ada beberapa dosen ini datang sendiri melamar, ya. Kalau sesuai dengan kebutuhan kita terima. Jadi pergi 1, datang 2. Ya. Pergi 1, datang 2. Asik. Suka kalimat ini. Beli 1 dapat 2. Sekarang kita masuk mahasiswa, Pak, ya. Mahasiswanya dari mana saja? Oke. Kalau jadi agak unik kita ini, ya. Mahasiswa tadi itu 2019 10 orang, lalu 2020 itu sudah pendaftarnya 70 orang. Tapi 70. Setelah datang melihat kampus, ya, melihat gedung, itu tidak jadi kuliah. Mungkin ada sekitar 40 yang bertahan dari 70 itu. Nah, 40 ini yang mau wisuda, sudah dalam waktu dekat. Dan kalau yang 10 tadi, 6 yang selesai, ya, 4 itu tidak aktif, 6 ini kerja semua, tidak ada lagi yang menganggur. Lalu yang 40 ini sebagian besar sudah bekerja. Mereka umumnya dari Lu'u Raya, ya, jarang yang dari, ya, umumnya dari Lu'u Raya ini. 2019 itu juga karena masa COVID waktu itu tidak terlalu banyak. Nanti 2021 ya, itu tidak terlalu banyak. 2022 itu 160 orang, ya. 160. Jadi, sudah berkembang. Dalam tahun ini mungkin Pak Andi Karman, tapi sengaja saya tidak publis sebenarnya ini, ya. Tahun ini ada 400 orang yang dilantik, ya. Ya. Tapi saya tidak, ini hanya di live-nya Pak Andi Karman, ya. Karena di koran tidak ada itu, ya. Saya sengaja tidak publikasi di media. Ya, saya mau ukur juga seberapa nanti publikasinya Instagramnya Pak Akar ini, ya. Akan dipublikasikan nanti nih, Pak. Akan dipublikasikan. Sengaja saya tidak publikasi di koran, ya. Karena alasannya, Pak, ada momen tertentu nanti saya akan publikasikan. Saya lagi menunggu sesuatu. Oh gitu. Ya.
belum kita umumkan di koran. Tapi sudah pelantikan mahasiswa baru kemarin, tanggal 20. Saya ikuti, Pak. Ya, saya jadi mengikutinya. Kita yang paling kita itu bersama dengan perguruan tinggi negeri, ya, supaya cepat kuliahnya. Kalau yang paling banyak peminatnya di Ati Dewantara, prodi apa, Pak? Wah, itu setiap apa namanya ya, berubah-ubah setiap tahun. Tapi tahun ini yang terbanyak itu teknik sipil. Sipil ya. Sipil ya. Kemudian mesin, otomotif itu juga banyak ya. Komputer multimedia juga banyak. Siap. Kira-kira kalau di AMD kan apakah ada semacam karya ilmiah atau memang tidak ada karya ilmiahnya, Pak? Semacam skripsi kah, apakah namanya itu? Atau bagaimana kira-kira, Pak? Silakan, Pak. Ya. Saya kan dari perguruan tinggi akademik ya, jadi tahu bagaimana skripsi, bagaimana stresnya mahasiswa menghadapi 4 SKS itu ya, habis waktunya. Maka di kita ini tidak ada skripsi, Pak. Tidak ada skripsi. Oh ya. Keren, semakin banyak yang senang ini. Ya ngapain kasih stres anaknya orang? Dia bayar kita baru kita kasih stres, kan tidak cocok. Asik. Ya. Kan sederhana, Pak ya. Dia yang bayar kampus, masa kampus kasih susah dia? Ya. Tapi ada laporan tugas akhir. Silakan. Laporan tugas akhir. Ya, yang dibuat selama dia magang, itu saja. Pertanyaan saya, Pak, berapa persen teori dan berapa persen praktik di ATI? Apakah berbeda dengan masing-masing prodi? Yang berbeda itu yang D3 dengan D4. Oke. Ya, kalau D3, Pak, itu 80% praktek. Oh. Hanya 20% teori. Jadi, dari 120 SKS D3, 60 SKS adalah praktek. Oh gitu ya? 60 SKS. Ditambah, setiap mata kuliah itu, Pak, kalau dia 3 SKS, 1 SKS teori, 2 SKS praktek. Jadi, kita buat banyak prakteknya dibanding teori. Kenapa ini dilakukan? Saya survei waktu 2019, saya tanya anak SMA sama anak SMK, mereka tidak senang teori. Oke. Ya, jadi kalau gitu ya sudah, kita hilangkan, jangan terlalu banyak teori. Yang kedua, setelah mereka ini praktek, ternyata lebih banyak ilmunya dia dapat dibanding baca teorinya. Ya, jadi seperti yang saya biasa sampaikan ke mahasiswa, kalau mau belajar berenang, sini saya yang ajar. Meskipun saya tidak punya lisensi pelatih renang, tapi saya jamin semua bisa berenang. Caranya langsung ditendang saja ke kolam, pasti dia akan belajar renang sendiri untuk menyelamatkan hidupnya. Daripada pelajari teori berenang, itu tidak akan bisa pintar. Tapi kalau langsung diceburkan ke danau, nah dia akan tahu. Karena naluri manusia untuk menyelamatkan diri, lama-lama dia pintar berenang. Jadi, vokasi itu ya menceburkan mahasiswa langsung ke industri. Supaya langsung dia paham budayanya industri. Sama dengan persis prinsipnya Pak Menteri ini ya, Mas Menteri. Mas Nadi ya? Mas Nadi mengenai Merdeka Belajar. Di kampus itu seperti kita belajar di kolam. Oke. Padahal dunia nyata itu adalah lautan. Jadi kalau dia hanya di kolam belajarnya, dia akan kuasai
kolam itu karena tidak ada ombaknya. Airnya tidak mengalir, ada instrukturnya. Tapi begitu dia diceburkan ke lautan, menghadapi ombak, kedalaman, angin, dan sebagainya, dia akan menyerah. Jadi, mahasiswa harus terbiasa menghadapi dahsyatnya ombak di lautan kalau ingin sukses di dunia nyata. Bukan hanya menikmati enaknya kolam, tapi dia harus menyelami dalamnya lautan. Nah, itu kira-kira prinsipnya. Iya. Jadi jangan terlalu lama berteori tentang bagaimana teknik menendang bola, tentang strategi dan sebagainya. Harus langsung pergi tendang bola. Ya. Jadi kalau dikasih waktu 3 jam, 1 jam saja itu teori, 2 jamnya praktek lah. Asik. Ya, saya lihat beberapa data di sini memang lebih kebanyakan praktik ya. 60 SKS Pak ya? Keren. Itu magang saja itu, belum lagi prakteknya mata kuliah. Jadi totalnya 80 SKS. 80%. Ya. Keren. Ada pertanyaan dari Vendico 75. Apakah ATI Dewantara untuk yang mahasiswa offline sudahkah disiapkan tempat magang, Pak? Ada pertanyaannya nih. Mahasiswa kayaknya nih. Okay. Ya silakan Pak. Dikomentari. Jadi tahun lalu kita dapat penghargaan dari Dikti sebagai kampus dengan implementasi kerjasama terbaik. Nomor 1 kita. Baik. Ya. Jadi kenapa begitu? Karena setiap saat kita menambah jumlah industri untuk kerjasama. Jadi ada lebih 100 sekarang kerjasama. Dan umumnya industri yang siap untuk menerima. Kecuali kalau misalnya ada mahasiswa yang memilih sendiri industrinya, itu kita juga fasilitasi. Oh gitu ya? Kalau tidak ketemu, maka kita kasih dia. Dan ada beberapa industri, itu sudah minta Pak, saya butuh ATI Dewantara setiap tahun 30 orang. Ya, sudah dia minta kuotanya sekian, harus jumlahnya sekian. Bahkan ada yang minta laki-laki prodi ini saya siap tempatkan di perusahaan dan langsung bekerja. Jadi ada beberapa perusahaan itu dia langsung minta ke kita. Yang diminta kebanyakan sebenarnya diploma 3. Oh gitu ya? Ya. Oke. Dia butuhnya kebanyakan diploma 3. Yang mau cepat kerja itu Pak. Ini saya belum bertanya nih, tapi sudah terjawab ini Pak. Apa maksudnya ini siap kerja ini? Tapi sudah terjawab. Ya silakan dikembangkan lagi Pak. Tentang, ternyata lebih ke diploma 3 ya, lebih banyak. Ada enggak beberapa perusahaan yang memang selain yang kita sebutkan tadi Pak, yang bisa disebutkan beberapa perusahaan yang memang sudah meminta? Tidak apa-apa disebutkan merek, merek. Bahayanya kalau saya sebut merek, nanti dikira kita jadi itu ya, calo tenaga kerja. Saya paham. Oke, kita batalkan untuk menyebut merek. Ya silakan Pak. Banyak yang ya, kalau saya sebut misalnya di IMIP ya, hampir semua perusahaan tambang itu minta ke kita. Ya, di Morowali itu ya, hampir semua perusahaan tambang ya, baik di Luwu ya, di Luwu Timur, Morowali itu minta. Termasuk Kalimantan Pak dan Kendari itu dia minta. Ya. Kalimantan dan Kendari. Ya. Wow. Tempat magang mahasiswa kita ini Pak ada di Papua, ada di Solo, ada di Jakarta, ada di Kalimantan. Jadi seluruh Indonesia boleh dia magang. Ya. Bahkan ada yang keluar negeri. Ya, jadi kita mengirim se-Indonesia. Dan beberapa perusahaan ini bahkan ada yang saya sendiri tidak ketemu pimpinannya. Ada yang memang kita langsung ketemu, tanda tangan MOU, dan seterusnya. Tapi banyak yang bagian kerjasama saja yang urus. Ya, kita tidak pernah ketemu. Ya.
tapi dia minta mahasiswa kita magang di sana. Jadi memang yang harus diperkuat jaringan kerjasama dengan industri. Karena kalau tidak banyak, kita kewalahan menempatkan. Makanya kita perbanyak jaringan. Kemudian untuk program studi yang dibutuhkan perusahaan itu, kita tidak bawa mahasiswa kita magang di kayak di Pemda. Itu tidak laku. Ya. Oke. Jadi tidak ada ke Pemda atau ke kampus, tidak ada. Semuanya ke perusahaan. Karena kalau di Pemda hanya dimanfaatkan tenaganya, tapi belum tentu diangkat jadi pegawai. Iya. Kalau di perusahaan itu bisa diangkat jadi pegawai di sana, dan kalau ada penerimaan PNS, dia juga bisa mendaftar jadi pegawai negeri. Ya. Nah, jadi kita lebih memfasilitasi ke perusahaan. Kemarin ada dari dinas minta magang, saya bilang boleh magang, tapi hanya untuk belajar sementara saja. Setelah itu dia harus ke industri. Jadi kalau misalnya ada dinas mau dibantu, butuh mahasiswa, itu sebentar sekali di sana. Hanya untuk membantu, setelah itu harus ke perusahaan. Tentang MBKM, Ati Dewantara ikut terlibat, Pak? Ya, jadi kita ada 2 program MBKM yang kita ikuti. Sudah 3 sekarang ya. Ada pertukaran mahasiswa. Jadi ada mahasiswa kita kuliah di Politeknik, ada di Batam ya. Kemudian ada kewirausahaan. Ya. Kewirausahaan. Ya, jadi tahun ini ada 10 mahasiswa kita itu mendaftar ikut kewirausahaan di Makassar. Saya kira terbanyak di Kota Palopo yang ikut. Kemudian magang ya. Jadi tapi magang ini kita lebih mandiri, bukan yang dibiayai oleh negara. Magang kita itu karena memang programnya sejak 2019 magang, Pak. Jadi 19 sebelum MBKM. Jadi begitu MBKM kita tinggal lapor, oh sekian yang magang, Pak. Magang mandiri. Kalau kampus lain itu magangnya kan dibiayai negara, Pak. Dibiayai segala macam, tapi karena tidak paham filosofinya ya mandek kalau tidak dibiayai, kan? Maksudnya tidak mau dia keluarkan biaya kalau tidak dibiayai. Nah, kalau kita memang dari dulu tidak dibiayai negara, jadi tidak perlu kita minta biaya dari negara, mahasiswa ini magang. Jadi jauh sebelum Mas Menteri meneriakan bahwa harus perbanyak magang supaya bisa terlibat langsung dalam prosesi kerja misalnya, ya praktik lebih tepatnya, ternyata Ati Dewantara 2019 sudah melakukan ya. Mestinya Mas Menteri belajar ini kayaknya ke Ati Dewantara. Program studi sudah ada beberapa dan saya sempat membaca juga jadi teman-teman yang mau mengetahui silakan mengunjungi atidewantara.ac.id atau .ac.id. Ada sudah bisa terjelaskan dengan sendirinya, termasuk kita malam ini. Kemudian kurikulum sudah, kemudian yang saya penasaran dengan struktur keorganisasiannya, Pak, karena ini kan beda dengan dunia universitas yang rektor dan seterusnya. Bisa dijelaskan, Pak? Ya. Struktur keorganisasiannya. Silakan, Pak. Memang kita agak beda dengan perguruan tinggi akademik ya. Karena rektornya itu namanya direktur. Jabatan tertinggi itu adalah direktur. Ya. Yang ada direktur, lalu ketua jurusan, kemudian ya. Tapi kita belum buat kajur karena prodinya masih sedikit. Kajur itu dibuat prodinya banyak. Jadi kita langsung ke ya. Jadi direktur, wakil direktur langsung ke ketua program studi. Kemudian
hampir semua dosen di sini ada semua jabatannya. Jadi jabatan kita buat banyak. Iya, iya, iya. Ya, tapi selevel. Maksudnya tidak terlalu jauh kewenangan masing-masing itu tidak terlalu ada yang tinggi atau rendah itu tidak terlalu jauh. Jadi efektif ya. Setiap orang mengurusi bagian tertentu saja. Dan bebas kita mengangkat siapa saja pejabatnya. Makanya saya ada dosen baru siap jadi pegang jabatan, siap mau jadi ketua prodi, iya silakan jadi ketua prodi. Jadi tidak ada tim sukses atau apa, pokoknya Anda bisa bekerja mau. Tidak ada proses pemilihan yang berbelit-belit. Dan kelihatannya dosen ini ya tidak ada kelompok ya, tidak ada apa istilahnya itu ya, tidak ada kubu-kubu ke apakah? Ya. Oke. Hanya dianggap sebagai satu keluarga, dan untuk memilih siapa pejabat di situ tinggal lihat saja kira-kira apa keahliannya, bisa di situ, nah diangkat jadi pejabat. Jadi jabatan itu banyak kita buat sebanyak-banyaknya, termasuk jabatan yang diwajibkan oleh negara seperti penjaminan mutu, ya, penelitian itu ya kita bentuk. Bahkan kemarin misalnya Satgas penanganan 3 dosa kita langsung buat ya. Satgas MBKM itu kita buat. Jadi banyak sekali jabatan-jabatan yang dibentuk, bahkan ada beberapa dosen yang rangkap jabatan. Ada pertanyaan ini masuk Pak, dari siapa nih? SIPPP kayak gitulah. Maaf mau tanya, ini sama dengan sebenarnya ajuan pertanyaan yang saya ajukan, tapi ya sudah ada yang mewakili. Mau tanya, ada beasiswanya juga Pak? Kayak gitu. Silakan dikomentari Pak. Bagus pertanyaannya ini ya. Karena saya juga memang mau menjelaskan itu. Saya juga mau tanyakan itu Pak. Tapi nanti tanyakan duluan. Oke, silakan Pak dikomentari. Jadi beasiswa kita itu cukup banyak ya. Yang pertama itu sama semua seperti di kampus lain, ada KIP kuliah. Tahun lalu kita dapat jatah 40 ya. 40. Ya. Tahun ini kita usul lebih banyak lagi karena banyak yang memenuhi syarat untuk dapat KIP kuliah. Nah, kita belum bisa menyebut jumlah karena kuota dari LLT itu belum disebutkan. Tapi kita usulkan banyak, 100 lebih. Lalu ada kalau yang ranking 1, 2, 3 di SMA itu juga ada beasiswanya ya, gratis SPP selama kuliah. Ya. Asal dia ranking 1, 2, 3 dibuktikan dengan rapor, sudah gratis SPP. Tidak ada tesnya, tidak ada macam-macam, pokoknya bukti satu dokumen itu sudah dia gratis SPP. Nah, itu dari yayasan. Terus ada lagi tahfiz Quran Pak. Jadi kalau hafal Quran 10 juz ke atas itu gratis. Kalau di bawah 10 juz bayar setengah. Ya. Jadi kalau ada alumni yang habis 9 juz, saya minta tambah lagi 1 juz supaya gratis ya. Iya. Kemudian ada beasiswa prestasi lain ya. Jadi misalnya juara olahraga, seni budaya itu juga gratis SPP. Kemudian ada beasiswa tuntas kuliah Pak. Ya. Ini tuntas kuliah. Tuntas kuliah ini dari Yayasan Saifuddin Qasim Foundation. Itu dia berikan kuota. Tahun lalu ada 40 mahasiswa. Tahun ini itu dikasih kuota 100. Wow. Ya, 100 orang gratis SPP ya. Kemudian jadi sudah berapa tadi itu ya? Sudah banyak. Masih ada Pak. Kategori banyak nih. Ya, silakan Pak. Ada satu lagi
untuk anak yatim Yatim ya. yang dari panti asuhan itu juga kita gratis kuliah, Pak. Nah, seluruhnya gratis. Kecuali just mungkin itu ya uang pendaftaran dengan atribut ya, karena itu langsung dia pakai. Yang lainnya seluruhnya gratis, tapi namanya yang beasiswa ini adalah kredit mahasiswa Dewantara, itu nanti bekerja baru bayar SPP. Wih, asik. Nah, jadi silakan kuliah gratis, kita bikin perjanjian, begitu lulus bekerja, baru kemarin itu misalnya SPP-nya totalnya katakanlah 30 juta totalnya. Nah, terus? Maka silakan cicil itu sampai lunas. Ya. Uang itu dipakai untuk membiayai adik-adiknya. Oke. Ya, jadi kita akan berikan beasiswa bagi yang betul-betul tidak bisa membayar kuliah ya. Jadi orang anak yatim, piatu, tinggal di panti asuhan, itu ada beasiswa. Ada juga ini beasiswa untuk yang bencana ya, tapi kita berharap mudah-mudahan tidak ada yang dapat beasiswa ini. Tapi kalau dia terkena bencana itu juga kita langsung gratiskan ya. Oh gitu ya. Ya. Kalau dari Pemda, ada Pak? Ada dari Pemda Luhut Timur, ada mahasiswa kita dapat juga dari Luhut Timur. Dari perusahaan juga ada, dapat juga mahasiswa kita. Nah, biasanya keren. Kalau yang dari perusahaan itu mahasiswa tidak mau bilang-bilang karena kan tidak boleh double beasiswa, biasanya tidak mau bilang. Tapi ada yang dapat beasiswa dari perusahaan. Ya. Jadi harus kuat-kuat mendeteksi nih Pak Di. Kalau itu sih kita serahkan ke rezekinya masing-masing. Asik tahu Pak. Ya. Siap. Yang bertanya tadi SIP, SIPPP. Oh ada juga Bu Dharma. Saya lihat ini Bu Dharma Fidiansari. Ini termasuk dosen yang kalau teman-teman mau tahu dosen yang sementara lanjut S3 yang juga merupakan dosen dari Ati Dewantara. Beliau teman dan sekaligus senior juga sih. Ini sebenarnya yang saya mau pertanyakan tadi Pak tentang fasilitas. Jadi apa saja yang disediakan oleh Ati Dewantara. Nah ini termasuk bisa sebenarnya beasiswa tapi dipertanyakan. Oke, silakan Pak di komentar deh. Dan saya dengar katanya sementara pembangunan lagi ya. Ya. Silakan Pak. Jadi kita menyediakan fasilitas itu sesuai kebutuhan mahasiswa. Jadi kalau dia butuh kelas, kita sediakan kelas, tapi bukan hanya kelas, tapi fasilitas sebenarnya, fasilitas sarana untuk belajar. Jadi semua kelas di Ati Dewantara itu pakai AC. Wow. Nah, jadi cari-cari kampus di Palopo ini ya hampir tidak ada barangkali yang kasih AC kelasnya ya. Yang dikasih AC itu ruangannya rektor sama ruangannya dosen. Kalau kita ini seluruh ruangan di Ati Dewantara itu pakai AC supaya mahasiswanya nyaman. Memang kecil Pak, tapi saya beritahu mahasiswa dimanapun Anda kuliah tetap juga masuk dalam satu kelas saja. Tidak mungkin kuliah 5 kelas ditempati sekaligus. Nah, kita menyediakan kelas yang sesuai kebutuhan mahasiswa. Nanti semester 4 kan dia ke industri. Jadi tidak perlu terlalu banyak kelas dibuat. Nah, tapi kelasnya ber-AC. Yang kedua, kita buat fasilitas yang dibutuhkan mahasiswa itu internet. Jadi kita barangkali kampus satu-satunya yang paling cepat internetnya di Palopo dan free untuk mahasiswa. Jadi lari ke sana deh pergi main internet. Boleh, ke sini Pak di kamar ya. Dilanjut Pak. Ya. Gratis internet, kemudian kita sediakan fasilitas untuk tempatnya internetan. Ya.
Ya, memang kecil kampusnya, tapi kok bisa ada fasilitas itu? Nah, itulah kreativitas ya. Ya, sekarang ini baru 1 lantai Pak, tapi insya Allah mungkin tahun depan sudah lantai sudah dibangun lantai 2. Ya. Insya Allah tahun depan sudah dipakai itu lantai 2. Tahun depannya Masya Allah. lagi lantai 3, 4, 5 ya. Insya Allah Amin, amin. 2025 itu 3 lantai sekaligus jadi. Insya Allah. Amin, 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 amin. Ya, jadi internet, semua ruangan ber-AC, kemudian kita fasilitasi mahasiswa untuk bisa suasananya homey ya, akrab dengan dosen. Oke. Ya. Itu poin utamanya. Ya, betul. Kalau perpustakaan bagaimana Pak? Tetap ada juga ya? Perpustakaan itu kita internet, e-library. E-library. Karena Wow. selama 3 tahun saya lakukan uji coba, perpustakaannya saya simpan buku banyak di rak ya, seperti yang pas di belakangnya Pak Andi Karman itu, sebanyak itu, dan tidak disentuh oleh mahasiswa. Oke. Ya, jadi saya bilang apakah literasinya yang kurang atau tidak sesuai judul dengan kebutuhan mahasiswa? Ternyata mahasiswa lebih banyak akses internet untuk menyelesaikan tugas-tugas. Termasuk mungkin kalau ada tugas dari dosen yang harus dibaca, itu lebih banyak ke internet. Karena biar bagaimanapun juga kalau kita sediakan buku, kan mereka bukan untuk jadi pemikir ya. Mereka jangan sampai buku sastra kita sediakan, tahu Pak. Jangan sampai buku sastra kita ada novel Pak. Supaya maksud saya novel ini bisa dia baca. Terus? Kan, seperti yang pernah saya kirim ke Pak Andi Karman, kalau orang baca sastra itu sebenarnya bisa meningkatkan kecerdasannya. Iya, kecerdasan jiwanya ya. Novel ya, buku-buku sastra, terus tidak disentuh juga. Mungkin waktu itu mahasiswa yang tidak banyak, atau juga mungkin jarang di kampus mereka ya, karena kuliah langsung ke lapangan bekerja, sehingga perpustakaan fisik itu tidak terlalu disentuh. Nanti kedepannya kita hanya jadikan perpustakaan itu Pak ruang baca, kita sediakan buku, jadi fungsinya lebih pada ruang interaksi mahasiswa, itu kita sediakan di lantai 1. Orang-orang juga boleh datang nanti ke situ untuk mengakses apa saja. Jadi fungsi perpustakaannya lebih ke internet, e-library. Fungsi ruangnya lebih ke interaksi. Jadi meja, kursi itu sofa, bukan kursi baca. Artinya mereka diharapkan bisa berinteraksi saja dalam ruangan itu ya. Nah, jadi bukan fungsi bacaannya, bukan fungsi pustakanya, tapi lebih pada fungsi interaksinya. Tapi tersedia buku untuk mereka yang mau baca. Sip. Ya. Ini saya terinspirasi di perpustakaan di Amerika, Pak. Itu mereka mahasiswa masuk itu untuk berdiskusi, untuk bercengkrama, untuk online, colokan ada di mana-mana. Tapi mereka bisa duduk santai ya, selonjor. Pokoknya bersantai di dalam, sehingga jadi tempat istirahat. Perpustakaan itu betul-betul jadi tempat mereka mengeksplor dunianya sendiri tanpa harus kaku duduk di meja kursi. Ya, itu yang kita sediakan sarananya. Saya juga penasaran dengan ini tadi, mestinya yang menjadi pertanyaan awal sih, tapi saya kelupaan. Butuh penjelasan tentang tagline-nya Pak. Moto inovasi, kreasi, dan kolaborasi. Mungkin bisa dijelaskan itu Pak. Oke. Itu value Pak. Tata nilainya. Iya. Jadi kita berharap
semua sivitas akademika Ati Dewantara itu punya kreativitas, ya, bisa berkreasi. Makanya mahasiswanya, karya-karya mahasiswanya banyak. Cuma karena tempatnya belum ada, jadi ini karya ditumpuk saja. Tapi banyak sekali karya mahasiswa dalam bentuk prototipe atau karya lainnya, ya, karya apa istilahnya itu, karya nyata yang dibuat oleh mereka. Kemudian harus bisa kerjasama, tidak bisa berkembang kampus ini kalau tidak kerjasama, harus kolaborasi. Lalu inovasi kita itu mandek Pak kalau tidak inovasi, karena zaman sekarang ini itu cepat berubah. Saya ambil contoh, di Palopo ini sudah berapa universitas berubah, yang dulu hanya sekolah tinggi jadi universitas, buka program studi baru, buka berikan layanan yang macam-macam. Nah, kalau kita tidak berinovasi, kita akan ketinggalan. Jadi kampus yang tidak inovatif itu akan tergilas, ya, percayalah, akan tergilas oleh zaman. Jadi harus selalu ada hal-hal baru yang selalu kita buat. Jadi value itu kita tanamkan kepada seluruh dosen dan mahasiswa, bahwa Anda harus berkreasi, punya inovasi, dan harus bisa bekerja sama. Masih ada satu sebenarnya Pak, komunikasi. Oh, komunikasi. Ya, jadi kalau semua orang harus mampu berkomunikasi. Itu value-nya. Kalau motonya kan kuliah langsung kerja. Kuliah langsung kerja, ya? Ya. Siapa tahu bisa sekalian dijelaskan Pak tentang visi misinya menjadi perguruan tinggi bereputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam bidang teknologi dan industri. Ya. Jadi kita sudah punya milestone, ya, sampai 2045, dan pada tahun itu kita berharap kita menjadi referensi nasional. Jadi orang sudah mulai datang ke Ati Dewantara belajar. Kita ingin menghasilkan produk-produk yang dimanfaatkan oleh industri. Jadi bukan cuma sekedar memberi mereka SDM, tapi juga sudah mulai menghasilkan produk. Itu visi dan misi kita ke depannya, ya. Kita berharap kampus ini bisa memberi manfaat bagi bangsa melalui SDM yang langsung bekerja. Jadi tidak boleh ada alumni yang menganggur. Jadi semua alumni harus bekerja, kecuali yang tidak mau. Ada yang tidak mau Pak, yang saya mau menikah. Oh begitu. Ya. Kalau dulu saya berharap tidak boleh wisuda kalau tidak kerja. Tapi ternyata ada beberapa alumni kita itu pindah kerja. Jadi setelah dia bekerja di satu perusahaan, pindah bekerja, dia mau wisuda dulu, baru mengakses perusahaan yang lebih baik lagi. Jadi akhirnya tetap juga kita wisuda, tapi dia sudah harus pernah bekerja. Ya. Kalau tidak pernah bekerja, nah itu kita bilang pikir-pikir dulu untuk wisuda. Jadi itu bagian dari visi misi yang dijelaskan sama Bapak. Ada juga yang penting Pak, walaupun belakangan sudah jarang orang meliriknya, lembaga kemahasiswaan. Ada nggak Pak di Ati Dewantara? Silakan Pak. Ya. Jadi saya beritahu mahasiswa, 30% kehidupan kuliah itu adalah organisasi kemahasiswaan. Ya. Jadi kita bentuklah organisasi. Saya paksa sebenarnya mahasiswa bentuk organisasi sebanyak-banyaknya sesuai bakat minatnya. Jadi yang terakhir kemarin itu pramuka, ya, kita sudah bentuk UKM, semua prodi itu ada UKM-nya, kemudian ada seni itu namanya LEART, kemudian olahraga itu namanya PORE, kemudian ada SAR, ya.
SAR ini dia setiap bencana itu ikut terlibat dia sama Ikut Pemda terlibat. ya. Kemudian ada Simula Jaji, itu organisasi untuk penalaran ya. Jadi kemampuan menulis dan sebagainya itu juga kita fasilitasi. Saya dorong apapun bentuknya ya, supaya ada organisasinya. Hanya kemarin memang kendalanya mahasiswanya tidak banyak, Pak. Jadi tidak semua organisasi itu bisa berkembang. Yang banyak karena difasilitasi itu seperti UKM, setiap prodi itu memang sudah nyata karyanya, termasuk seni. Ada beberapa yang masih belum optimal, tapi kita dorong seluruh mahasiswa wajib memilih minimal satu organisasi. Ya, jadi tidak ada lagi mahasiswa yang tidak ikut organisasi, wajib. Nah, bagaimana supaya mereka ikut organisasi? Kemarin itu 1 hari kita berikan kesempatan kepada seniornya untuk merekrut maba. Kemudian tanggal 6 nanti ada 4 hari itu rencana di Toraja, kita ajari mereka tentang kepemimpinan, keorganisasian. Itu 5 hari 4 malam, seluruh mahasiswa wajib ikut supaya mereka bisa berinteraksi, belajar, dan bisa saling mengenal untuk mengembangkan organisasi. Jadi itu acara 4 hari 4 malam itu acara untuk mengembangkan organisasi kemahasiswaan. Vokasi kita hanya 3 hari, Pak. Orientasi itu ya, orientasi mahasiswa baru hanya 3 hari. Tapi latihan kepemimpinan ini 4 hari. Namanya DYD ya, Dewantara Youth Diplomasi. Wes, keren namanya ya. Ya. DYD. Oke. Jadi ada tadi SAR, seni, olahraga, dan beberapa terakhir pramuka, Pak ya, yang sementara dibentuk ini. Ya. Kira-kira ke depan setelah pramuka apa lagi, Pak, rencananya? Ada 1 panahan. Oh, panahan. Ya, untuk olahraga saya mau pecah-pecah sesuai dengan minat bakatnya mahasiswa. Bahkan panahan dan berkuda ini sebenarnya saya mewajibkan, cuma kita belum punya fasilitas berkuda. Jangan sampai nanti nih Dewantara Syariah nanti. Luar biasa tadi Tafiz. Luar biasa ya. Keren Pak, keren. Wow. Berkuda itu rupanya bagus, Pak, bagus. Olahraga itu bagus. Saya ingat di Malaysia itu polo dan berkuda menjadi wajib bagi anak SMA, SMP. Oh gitu ya. Ya, mereka diajari olahraga itu karena ternyata itu bisa kreativitas, inovasi, keberanian, tanggung jawab itu ada di olahraga itu. Ya. Kalau kita olahraga yang dikembangkan, katakanlah misalnya basket, voli, nilainya hampir sama, Pak. Ya, value yang didapatkan dari olahraga itu hampir sama. Kekompakan, ya, kerjasama, keterampilan. Ya. Tapi berkuda itu berbeda karena hewan yang kita temani ya. Kalau poli orang yang kita temani bermain, Pak. Lawan kita poli. Kalau berkuda hewan. Begitu juga kalau kayak panahan itu konsentrasi ya. Sebenarnya catur juga bisa dikembangkan, cuma kita lihat ya. Kemarin pencak silat juga ada. Jadi dosen-dosen yang dari UNM itu yang pernah belajar pencak silat, Pak, itu saya minta untuk mengembangkan olahraga pencak silat. Jadi UKM itu sebenarnya per bidang, cuma belum kita kembangkan ini. Termasuk nanti, Pak, saya mau buat organisasi kemahasiswaan yang bergerak di bidang kewirausahaan. Nah, oke. Ya, jadi bagaimana ada UKM yang dibuat yang bisa menghasilkan
apa namanya itu ya, selain memberikan keterampilan juga menghasilkan sesuatu yang bisa Iya. dimanfaatkan oleh manusia. Jadi saya teringat dengan konsep pertukaran mahasiswa. Jadi ini salah satu penggambaran yang ditawarkan oleh Ati Dewantara sebelum Anda menawarkan bahwa tidak hanya menguasai satu aspek keilmuan, tapi banyak aspek keilmuan lainnya, bergantung bidang yang Anda senangi misalnya. UKM ini termasuk salah satu bagian yang ditawarkan oleh Ati Dewantara. Pak, saya butuh penjelasan lebih detail lagi, karena tidak mungkin saya tanya satu persatu ketua prodi. Saya mau Bapak mendeskripsikan secara garis besar, tidak usah terlalu lengkap amat, tentang perprodi Pak, bahwa ketika Anda di prodi ini lebih cenderung kurikulumnya seperti ini, praktiknya seperti ini, kemungkinan besar Anda akan ditempatkan di sini, dan seterusnya. Silakan Pak, digambarkan. Oke, saya ini Pak jurusannya matematika. Iya ya. Masa juga saya ya, tapi saya akan menjelaskan mengenai teknik sipil ya. Teknik otomotif. Oke, baik. Saya paham betul ini prodi karena setiap mau akreditasi saya terlibat di dalam menyusun. Ya. Oke. Jadi tahu sekali ini apa yang mau dibuat oleh ketua program studi. Pahamlah. Ya. Jadi seperti teknik mesin itu nanti arahnya ada dua, ada mesin industri, ada mesin otomotif. Ini kita buat sesuai dengan permintaan industri. Di industri itu ada dua Pak, ada mesin otomotif, ada mesin industri. Dan karena kurikulumnya 3 semester saja belajar, maka hanya semester 3 fokus pada mesin itu. Semester 1 kan penguatan karakter. Oke. Ya, jadi kita mata kuliahnya itu Pak beda dengan kampus lain. Jadi saya buat sendiri mata kuliahnya ini. Seperti standarisasi. Itu jarang kampus buat mata kuliah standarisasi. Nah, kita buat ini. Kemudian ilmu mengenai seluruh teknik pengukuran. Itu juga kita buat mata kuliah itu. Tidak mungkin ada di kampus lain tapi tidak semua kampus punya. Kemudian etika kerja, kalau ini saya kira agak umum ya. Mata kuliah K3 juga kita kasih ya, keselamatan kerja. Itu di semester 1 2. Di luar dari 4 yang wajib dari pemerintah ya. Indonesia, PKN, Pancasila, bahasa Inggris itu di luar itu. Ya. Nah, kita buat sendiri, termasuk komputernya itu ada 2 mata kuliah komputer yang wajib seluruh mahasiswa Pak. Jadi komputer yang dibutuhkan untuk mereka di program studinya. Jadi mesin itu ya dia belajar mesin di semester 3. 4/5 kan di industri. Begitu juga dengan teknik sipil, dia belajar keteknikan sipil itu di semester 3. Elektronika juga di semester 3. Memang di semester 2 sudah ada pengantarnya yang mengarah ke prodinya masing-masing. Tapi paling 2 mata kuliah. Sisanya itu mata kuliah membentuk karakter. Begitu juga dengan yang diploma 4, teknologi rekayasa multimedia, dia belajar komputernya itu semester 3, 4, 5. Jadi 6, 7, 8 sudah magang. Jadi ilmu komputer yang dipelajari itu 3 semester. Pangan juga begitu ya. Teknologi pangan itu 3 semester dia belajar ilmunya. Arsitek juga begitu, 3 semester dia belajar ilmunya. 2 semester itu membangun karakternya. Jadi apa yang dipelajari betul-betul fokus pada kebutuhan mereka kalau sudah jadi alumni. Jadi kita tanya industri, mata kuliah apakah yang dibutuhkan? Industri kan tidak sebut mata kuliah Pak, dia sebut kompetensi. Kami butuh
alumni yang bisa mengoperasikan mesin ini. Misalnya teknik sipil. Oh, kalau AutoCAD itu sudah biasa. Tapi saya mau mahasiswa tetap pintar AutoCAD, tapi dia harus belajar software ini. Nah, maka software itu diajar. Karena hampir semua sekarang ini, Pak, itu belajarin software, aplikasi. Sudah lebih banyak di apa namanya itu ya, lebih banyak di komputer daripada apa namanya belajar di lapangan. Lebih banyak mereka melihat karya itu di komputer. Nah, teknik sipil ini uniknya banyak cewek, Pak. Oh gitu. Beda teknik mesin. Ya. Kalau teknik mesin itu cowok semua. Nah, teknik sipil banyak cewek. Jadi orientasi kita, saya bilang, sipil itu kan misalnya bangunan, gedung, jembatan, bendungan. Saya bilang, tidak mungkin kita bawa cewek ke pekerjaan itu yang fisik. Akhirnya orientasi kita bagaimana mereka menguasai aplikasi. Karena itu yang dibutuhkan oleh perusahaan sekarang. Ya, yang cowoknya ya bolehlah dia ke lapangan. Tapi kita ajari mereka aplikasi-aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, kebutuhan industri. Nah, tapi tetap juga waktu magang mereka ini, Pak, anak teknik sipil itu dibawa ke hutan, dibawa ke kota, tetap juga dia dibawa ke lapangan. Ya, waktu magang mereka itu beberapa perusahaan itu memaksa mahasiswa tanda kutip untuk tahu suasana lapangan, bukan cuma di kantor. Ya. Keren ya. Jadi memang betul-betul Anda wajib ke lapangan ini. Yang lain mungkin Pak bisa diceritakan? Ya, kalau misalnya elektronika itu, kan ada elektro, ada elektronika. Tempat magangnya itu betul-betul mereka di mesin, di apa namanya itu ya, di alat-alat elektronik. Dan perusahaan tempat mereka magang ini itu ada yang misalnya mitranya PLN, dia mengerjakan teknologi yang ada di perusahaan itu. Nah, tapi ada juga yang magang di perusahaan yang elektronik. Nah, itu dia belajarnya ya elektronik. Jadi mahasiswa kita ini kemampuannya beda-beda. Seperti tadi yang teknik mesin, ada yang magang di Bosowa itu diajari las sampai bawah laut, bawah air, ya. Yang ilmu itu susah sebenarnya dipelajari, tapi mereka magang di sana diajari semua. Jadi mereka ini katakanlah dalam satu kelas itu ada 20 orang, 20 itu bisa 20 keahlian yang beda-beda tergantung tempatnya mereka magang. Jadi anak elektro itu kemarin ada yang jago bikin aplikasi, ada yang bisa membuat apa namanya itu ya, alat-alat tertentu karena dia magang di perusahaan itu. Ya, ya jadi ilmu tambahannya itu bergantung di mana mereka magang. Magang, betul. Ya, nah kalau misalnya disuka di situ ya sudah kerja di situ lah dia. Makanya di semester 3 itu Pak, itu semua mata kuliah pilihan. 3, 4, 5, 6. Itu mata kuliah pilihan semua. Yang wajib cuma 1, 2 Pak. Semester 1 dan 2 ya? Ya, yang lainnya pilihan. Nggak ada lagi wajib berikutnya. Siap. Penggambaran tentang ATI memang tidak bisa dalam waktu 1,5 jam. Saya penasaran saja Pak, sebenarnya agak teoretis ini, agak teoretis, karena agak filosofis maksud saya. Saya penasaran makna logonya Pak. Ternyata Bapak perhatikan juga ya. Oh iya, karena mungkin bidang saya juga Pak toh. Iya. Saya penasaran. Ya. Bisa dijelaskan mungkin Pak? Ini logo lama atau logo yang baru Pak di 2019 itu? Logo baru. Tolong dijelaskan. Logo lamanya itu
Garuda Pancasila, Pak. Hah? Yang AT Dewantara yang lama itu dia logonya Garuda Pancasila. Nah, begitu kita ambil, saya bilang tidak cocok ini masa Garuda Pancasila. Akhirnya waktu itu juga lagi dekat dengan istana, ya. Ya, Lagi ya, banyak ya, ya. kegiatan di istana di Festival Keraton. Saya untuk memikirkan logo, saya prinsipnya satu sederhana ya. Logo harus mudah Simpel ya. dibuat, ya simple intinya itu. Tidak banyak perniknya. Kemudian saya lihat di beberapa logo orang, ini semua sederhana. Akhirnya kita buatlah, ambil salah satu yang dibuat di logonya Istana Kedatuan Luwu. Kan yang lain ambil payungnya, Pak, ya. Iya, Cokro iya, ambil iya, iya. payung, kemudian ambil payung, ya. Ya, Unanda juga ambil payung, ya. Ya, saya ambil Sengkerut Simula Jaji. Jadi logo itu adalah tali yang tidak ada Tidak ujungnya. Jadi ada ujungnya. prinsipnya itu continuous improvement, tidak akan berhenti di kampus, ya. Amin, amin. Ya, kita ambil satu simbol di Istana Kedatuan Luwu. Yang simbol itu ya itulah tadi, Sengkerut Simula Jaji. Nah, ternyata saya amati secara global ada banyak logo yang agak mirip, ya. Termasuk terakhir kan Metaverse. Metaverse. Metaverse Gitu ya. itu ya logonya Sengkerut, cuma 2 dia, kalau kita 4. Iya, iya, iya. Kalau Bapak buka logonya Metaverse, ya mirip kita, cuma dia 2 2 daun. Ah, Nah, kita 4, ya. Jadi apa? Yang simple tapi bermakna kira-kira. dan termasuk 4 unsur itu ya yang dimaksudkan, karena kayak ada 4 unsur di Ada 4 dalamnya. Wih. betul. Ya. Jadi yang memahami konsep, ada yang mendoakan ini Pak, sukses Ki Pak, panutan. Amin, amin, amin. Saya kenapa terjebak untuk membaca chatnya orang, komentarnya orang Pak. Satu lagi Pak Di, enggak apa-apa. Ya, Yang tentang siap. warna baju. Tentang warna baju. Ya. Kita teknologi kan biru, Pak, ya. Biru. Oke. Jadi jas alma maternya biru. Ya. Kemudian untuk baju bengkel kita pokoknya yang simple, bisa masuk ke mana-mana, ya, dan tidak ada warna partainya. Jadi ya warna inilah jadinya, ya. Lebih apa Pak, ya, netral lah, Lebih ya kira-kira. netral ya. Nah, kalau jas alma mater agak susah juga kita cari warna yang netral, ya, tapi saya perhatikan enggak ada juga samanya di partai biru, tapi tidak sama dengan Salah karena satu susah partai sekarang, lah. Pak, ya. Kalau kita pakai Iya, alma pasti akan mater dibenturkan. warnanya ini warna merah, nanti dikira PDI. Warna kuning, warna putih, ada semua, ya. Ya. Jadi hijaunya hijau, birunya biru yang netral. Biru laut lah. Kalau yang baju ini ya kita carilah yang betul-betul tidak ada sama. Siap. Saya butuh penjelasan tak Pak, lebih dari gambaran ceritanya. Kan ini kita berbentuk apa ya, deduktif lah, dari umum ke khusus. Tapi pada poin terakhir ini saya membutuhkan pernyataan sederhana dari seorang Swedi. Apa alasannya orang harus berkuliah di ATI Dewantara Palopo?
Iya, iya. Iya. Diminta singkat agak susah itu ya. Eh, Ya, 3 menit lah paling banyak. Oke. Silakan Pak. Oke. Yang pertama, saya penggal dua kalimat tadi itu jadi dua. Yang Iya, pertama, silakan Pak. kenapa orang harus kuliah? Itu dulu. Karena banyak anak SMA tidak mau kuliah. Dia mau langsung kerja. Akhirnya, ya susah lah. Kampus susah, mereka juga nanti susah di masa depan. Karena langsung mau bekerja tanpa kuliah. Indonesia susah maju di masa depan. Jadi, saya sampaikan kepada masyarakat, kuliah saja dulu. Dimanapun sebenarnya ya. Mau dimanapun, yang penting kuliah. Masalah biaya, banyak beasiswa. Cari kampus yang murah kalau menganggap mahal. Atau bagaimana caranya lah? Mungkin bisa online ya, supaya tetap bisa kuliah. Intinya, jangan berhenti tamat SMA. Karena negara SMA itu hanya fasilitas standar. Harus kuliah. Jadi, itu satu. Nah, kalau bisa, dua saja pilihan di mana kuliah. Ya. Yang pertama, kalau bisa kuliah itu di luar negeri. Pergilah ke luar negeri. Kenapa? Karena rata-rata kalau dari luar negeri wawasannya luar biasa. Ya. Nah, cuma memang kendalanya ke luar negeri mahal. Nah, kalau tidak bisa ke luar negeri, ke Ati Dewantara Palopo. Betul ini. Ya. Kenapa harus Ati Dewantara Palopo? Saya tanya salah satu alumni luar negeri, teman Pak Andi Karman, Ibu Rosdiana. Oke. Kampusnya dia itu, dia cari alumninya. Sudah bekerja atau belum? Kalau belum bekerja, oh ini ada lowongan kerja, silakan daftar. Itu kampus di Australia. Di Indonesia, nggak ada yang begitu. Nggak ada yang cari alumninya. Kau di mana? Nah, satu-satunya yang di Indonesia cari alumninya di mana itu Ati Dewantara Palopo. Kalau yang lain itu begitu selesai wisuda, goodbye, ya, ya, ya. Bahkan ada kampus ikatan alumninya tidak jelas, tidak pernah diurus, ya. Ya, artinya kampus tidak bertanggung jawab lagi terhadap alumni. Dia kampus itu bertanggung jawab terhadap alumni yang sudah bekerja melalui tertiary study. Akreditasi yang sudah bekerja yang dipanggil kan, harusnya akreditasi itu yang belum bekerja yang dipanggil. Supaya ditahu ini kelemahannya kampus ini. Nah, jadi kenapa harus kuliah di Ati Dewantara? Karena satu-satunya kampus yang mencari alumninya yang tidak bekerja. Supaya dia bekerja semua. Nah, itu kira-kira alasannya kenapa harus kuliah dan kenapa harus di Ati Dewantara Palopo. Kira itu keren. Kok masih banyak ya yang saya mau tanyakan lagi dari penjelasan ini. Tapi karena ya sudah pukul 21.20, saya meminta kalimat penutup, Pak. Iya, kalimat penutup dari diskusi kita. Setelah itu saya meminta jawaban cepat dari 2 pilihan kata yang saya kasihkan ke nanti. Ya, makanya jadilah mahasiswa di Ati Dewantara. Oh, ini Gofran TJD kayaknya ini salah satu mahasiswa ya. Silakan Pak. Kalimat baik. Bukan ya. Ya, silakan Pak. Ya, closing statement-nya begini. Membangun kampus itu sebenarnya bagian dari membangun peradaban manusia. Dan kebetulan kita berada pada kampus vokasi, orientasinya adalah bekerja, dan cepat bekerja. Oleh karena itu, kita bangun kampus ini dengan segala macam upaya agar seluruh mahasiswa, jadi bukan cuma alumni, mahasiswanya langsung bekerja, alumninya juga semuanya bekerja.
Jadi prinsipnya adalah ATI Dewantara Palopo sebagai kampus vokasi memfasilitasi seluruh anak bangsa untuk cepat bekerja. Sesuai permintaan saya tadi, Pak. Tolong dijawab cepat, Pak. Dari 5 pertanyaan. Bukan 5 pertanyaan, 5 pilihan kata. Jadi ada 2 kata, silakan dipilih, tidak butuh penjelasan, tapi kalau setelah itu baru mau dijelaskan, boleh. Tapi saya berikan dulu 5 pilihan. Yang pertama, matematika atau pertanian? Matematika. Sipil, otomotif? Otomotif. Sukses atau bahagia? Bahagia. Terakhir, Pak. Paco atau kapurung? Kapurung. Terima kasih banyak. Saya membutuhkan sebenarnya banyak waktu, Pak. Ada permintaan sederhana saya, Pak. Jangki lelah jadi orang baik, Pak Di. Ya, siap. Itu permintaan sederhana saya, Pak. Jangki lelah jadi orang baik. Terus Ki bermanfaat buat orang di sekitar, karena saya termasuk orang yang banyak pelajaran yang saya dapat. Berbeda tempat tak berarti kita berbeda keinginan untuk lebih baik. Banyak betul pelajaran yang saya dapat. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa ketemu di tempat yang bukan lagi daring, tapi luring. Hati akan tenang dan indah. Asik. Keren betul orang sekarang bikin diksi nih ya. Terima kasih Prabu Prasetya. Kayaknya ini termasuk tontonan saya yang paling terbanyak selama saya live Instagram, karena nantinya kan akan kita pindahkan ke YouTube. Teman-teman yang mau melihat lebih detailnya, silakan kunjungi di Kampung Kapurung. Untuk yang ikut terlibat di luar dari fan atau fansnya ATI Dewantara, kalau teman-teman yang mau berorientasi memang betul cari kerja, silakan Anda mendaftar di ATI Dewantara, khususnya untuk area Luraya ya. Tapi kalau ada yang dari Makassar dan memang mau langsung kerja, ya silakan Anda datang ke Palopo, ke ATI Dewantara, atau kunjungi atidewantara.ac.id. Kalau bisa Pak dijelaskan juga alamat dari ATI Dewantara di Jalan Ahmad Rasak 2 nomor 7. Itu alamat lengkapnya dari tepatnya Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Karena ATI Dewantara belum ada di daerah Jawa. Saya menyebutnya belum ada, mudah-mudahan nanti akan ada ke daerah-daerah dan seterusnya. Pak mau jadi mantunya yang pakai kacamata, maksudnya ini. Oke, terima kasih banyak Pak, sehat selalu. Salam buat teman-teman di ATI Dewantara. Belakangan saya ketemu juga sama Pak Afan, diskusi. Oh, sipil. Oh, keren. Terima kasih. Sekali lagi buat para penonton, terima kasih banyak atas perhatian Anda. Semoga dari diskusi ini banyak manfaat yang kita bisa petik. Kata kuncinya adalah kalau mau kampus yang dipastikan kerja, datang ke ATI Dewantara. Kurang lebih begitu poin utama yang bisa kita petik dari hikmah diskusi malam ini. Kalau tidak bisa ke luar negeri, ke ATI Dewantara. Begitu pernyataan substansi dari maunya Bapak. Terima kasih kepada Civitas Akademika dari ATI Dewantara atas diskusi malam ini. Ikut andil dan terlibat, termasuk yang berkomentar tadi. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.